Ini merupakan video kedua perjalanan kita ke kebun, yang mana jarak tempuh perjalanan kita ke kebun itu jauh sekali sehingga membutuhkan 2 jam perjalanan. Itu pun kalau jalannya itu pelan-pelan atau nggak ngebut-ngebut, tapi kalau kita ngebut-ngebutan itu bisa-bisa 1,5 jam baru kita sampai ke lokasi tujuan. Berhubung hari ini tuh kita nggak buru-buru, jadi di dalam perjalanan kita pelan-pelan saja, ya bisa dianggap seperti jalan-jalan sore gitu bun. Dan ini tuh sekitar jam 5, hampir jam setengah 6, sepertinya kita nanti bakal malaman di jalan. Untuk lokasi saat ini kita udah sampai di daerah pinggiran Sungai Batanghari. Biasanya di sini tuh disebut dengan turap. Nah, ini tuh kita udah menuju ke arah tebing tinggi, yang mana kita bakal melewati jembatan terpanjang di tempat tinggal saya. Sungai Batanghari saat ini dalam keadaan surut, di mana di sisi pinggir kanan dan kiri sungai itu udah mulai kelihatan pasir. Kalau biasanya orang sini itu nyebutnya itu pulau. Di saat musim kemarau seperti ini, pulau menjadi salah satu tempat wisata bagi masyarakat daerah sini. Banyak sekali muda-mudi ataupun keluarga yang bawa keluarganya main di daerah pulau. Oh iya, kalian tahu nggak sih pulau itu merupakan damparan pasir yang berada di pinggiran Sungai Batanghari. Jembatan ini merupakan jembatan yang berada di daerah tebing tinggi, di mana di sisi kirinya ada Simpang Tugu PKK. Kalau nggak salah ya, Simpang Tugu, bukan Simpang Tugu ya, ada Tugu PKK. Dulunya Tugu PKK itu merupakan tempat wisata bagi muda-mudi di daerah sini. Hanya saja sekarang itu udah banyak tempat kumpul-kumpul atau tempat wisata lainnya seperti Tanggurajo, Masjid Agung, sehingga untuk Tugu PKK-nya itu udah dalam kondisi sepi. Nah, ini tuh kita udah mulai memasuki di daerah perkebunan kelapa sawit. Sengaja berhenti karena ada mobil tronton yang lagi bawa eskavator lewat. Berhubung jalannya di sini tuh sempit dan juga berlobang, jadi harus ada salah satu dari kendaraan itu yang mengalah. Nah, ini kanan kiri ini merupakan persawitan milik PT ya. Berhubung jalannya masih tanah, jadi kalau musim hujan sulit untuk dilewati, sementara musim kemarau debunya minta ampun. Dan ini tuh sengaja saya pakai masker. Biasanya orang yang melewati jalan ini tuh ramai sekali, tapi berhubung ini di tanggal 17, jadi mungkin orang-orang di sini lagi sibuk upacara, sehingga kondisi jalannya lumayan sepi, jadi lebih menguntungkan kita sebagai pengemudi motor. Tidak terkena debu dan anak-anak pun tidur dengan nyaman. Oh ya, ngomong-ngomong, ini Adek Waldan lagi tidur nyenyak di depan. Sengaja dibikin tempat dudukan di depan motor supaya lebih lega dan lebih nyaman, karena kalau mereka berdua ditaruh di belakang itu otomatis gak muat ya bun. Sembari Adek Waldan tidur di motor, ini tuh kepalanya dipegangin sama Pak suami, terkadang juga gantian. Nah, ini sementara di belakang motor itu Mas Azam tidur, jadi saya juga sambil megangi kepala Mas Azam. Sementara itu kita ngelewati jalan yang baru dibikin, di mana sisi kanan dan kirinya itu masih kelihatan banget bekas tebing galiannya. Nah, ini tuh untuk luas jalannya itu sangat luas sekali bun, jadi aman sekali kalau kita menempuh jalan di sini, apalagi kalau ada kendaraan di depan itu, jadi kita tuh tetap bisa lewat. Di sepanjang perjalanan kedua bocil saya ini tidur, yang mana Adek Waldan tidurnya di depan, sementara itu Mas Azam tidurnya di belakang saya yang pegangi. Singkat cerita, kita sudah melewati jalan yang gerontolan, dan ini tuh kita udah mulai memasuki kota Muara Tebo. Kalau udah sampai di kota Muara Tebo, itu artinya jalannya udah bagus dan mulus ya bun. Kita tidak akan menemukan lagi pemandangan kelapa sawit dan juga jalan tanah. Sekian dulu video saya, bye bye.